Oke, selamat datang di Semandalu Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alauddin dan tamu kita hari ini adalah Puce. Semuanya. Oke Bu, materi kali ini kan tentang medsos. Nah, medsos itu kan biasanya anak-anak itu dipegang setiap hari gitu, setiap waktu. Kalau nggak megang itu kayak bosen gitu. Kayak kuno banget, ketinggalan berita update gitu ya. Nah, ya pada dasarnya anak-anak zaman sekarang itu kan memang tidak terlepas dari gadget ya. Iya. Mulai dari anak-anak sampai yang remaja. Bahkan orang tua juga ada yang kecanduan gadget. Terutama apa sih yang dilihat? Banyak aplikasi di situ. Ada TikTok, Instagram, Facebook, banyak sekali. Ya, itu yang membuat saya kadang, aduh, ini mengapa sih? Ya itu tadi ya, pentingnya untuk kita bermedia sosial yang baik seperti itu. Kalau kita tidak bisa ngikutin perkembangan zaman, kita akan ketinggalan. Ya, tapi ya pasti itu ada pengaruhnya sih, banyak pengaruhnya, dampaknya plus minus juga sih untuk itu ya. Nah, yang pertama ini yang minus dulu nih Bu. Ini contohnya gimana sih Bu yang minus itu Bu? Oke, mungkin di sini saya ambil karena saya seorang guru ya, tahulah kondisi selama anak-anak di kelas seperti apa. Itu ketika ada diskusi, itu nggak fokus ke diskusinya, pembelajarannya, tapi lebih karena anak-anak scroll TikTok. Itu apa sih yang dilihat? Katanya, kalau saya nggak scroll TikTok, saya pasti ketinggalan informasi, Bu. Apa sih informasi apa? Selalu up to date. Katanya ada istilah FOMO juga ya di anak zaman sekarang ya. Benar nggak sih? Iya Bu, jadi kalau Seperti itu dong. FOMO itu jadi ikut-ikutan nih. Contoh yang sekarang kan biasanya timnas tuh. Timnas itu sekarang ada pemain naturalisasi. Nah, itu diambil dari Belanda karena banyak keturunan Indonesia yang ada di sana. Nah, jadi itu pemainnya lumayan tinggi-tinggi, ganteng-ganteng. Nah, justru cewek-cewek ini ikutan untuk bukan mendukung timnas, tetapi mendukung pemain-pemain yang diidolakan. Nah, jadi dalam artian FOMO itu cuma ikut-ikutan saja. Iya. Ya cuma ya di sini saya yang paling bikin apa ya, anak-anak zaman sekarang mengapa sih harus setiap hari harus selalu searching kemana-mana, ya entah selalu berselancar, nggak pernah kan setiap berapa menit itu selalu HP lagi, gadget lagi, nggak pernah sih. Kenapa sih harus ada batasan gitu loh, ada waktu khusus untuk megang HP, waktu belajar manajemen waktunya ini yang saya ya, susah, terutama kamu ya. Ya coba nanti dikit paling ngobrol sama teman, scroll lagi. Apa sih yang dibuka kira-kira yang paling seru ketika kita buka berselancar itu apa yang paling menarik? Aplikasi apa mungkin dari Menarik mungkin kalau buat sendirian itu cuman kayak TikTok, Instagram atau game sih Bu. game ya. Cuma di sini yang paling meresahkan itu ketika kita eh, posting sesuatu yang memang tidak sesuai dengan sumber yang ada. Itu yang kan bikin kesel kan di situ. Harusnya anak-anak zaman sekarang ketika mau posting itu harus dilihat sumbernya benar atau tidak. Nah, oleh karena itu pentingnya punya etika dalam bersosial media. Karena di zaman sekarang kan banyak berita yang hoax gitu ya nggak sih? Iya Bu ya. Nah, kamu sebagai pelajar di situ gimana dong menyiasatinya? Karena saya sebagai guru pun juga gemes kalau lihat anak-anak yang tidak menghargai. Kalau misalnya melihat akun-akun yang kalau hoax-hoax gitu, itu biasanya dilaporkan saja sih. Daripada berkelanjutan nanti kan menyebar. Gitu. Bahkan di sini ya memang yang pentingnya ketika kita bermedia sosial kan menyebarkan hal-hal yang positif ya nggak sih? Nah, saya pun punya media sosial, Instagram, Facebook, itu tuh semua saya selalu lebih ke ajang promosi cara mengajar atau mungkin anak-anak metode apa sih yang seru untuk dipelajari. Jadi saya lebih buatnya itu untuk pengetahuan anak-anak. Ini lebih apa ya, lebih ke positif sih. Mengingat saya adalah seorang guru seperti itu.
Nah, ini kalau zaman sekarang kan, nah beda lagi ya, karena bergantung yang punya medsos siapa gitu kan. Nah, ya saya yang paling apa ya menjadi keluh kesah saya itu anak-anak sih, terutama yang ya tadi loh tidak menghargai waktu sama sekali. Karena dengan tadi setiap menit belum kelar saya jelasin udah apa sih Rek yang pesanmu gitu loh. Iya, Bu, ini loh trennya loh. Ini kan apa ya? Ini setiap hari tuh selalu seperti itu. Nggak pernah bisa fokus ya anak zaman sekarang. Beda dengan generasi milenial ya, dengan generasi yang sekarang ya. Batas ya Bu ya. Benar. Nggak secantik Iya. Oleh karena itu mungkin saya ada trik sih untuk beretika dalam bersosial media. Iya. Tapi sebelum ke situ mungkin kita bahasnya lebih ke dampak pengaruhnya dong, pengaruh positifnya kamu sebagai pelajar. Ya, merasakannya seperti apa? Kalau saya nih lebih ke sudut pandang seorang guru ya. Kalau misal dampak positif nih ya, bisa buat promosi sih Bu. Lagi banget ya, bener kan ada pelajaran kewirausahaan ya. Terus apa itu di posting, betul bisa menambah penghasilan pada. Nah, selain itu kan juga ada YouTube ya. YouTube juga menghasilkan loh. Iya, Ya banyak kan dia dari sebenarnya kalau jika ini sih sesuai dengan tujuannya kan oh iya. Tapi YouTube juga itu membayar tergantung subscribers ya. benar. Makanya di sini kan pengennya kita tuh lebih karena pengetahuan sih, positifnya yang diambil, jangan negatifnya. Ya. Oke, mungkin dari saya sebagai guru di sini kan lebih karena satu memudahkan dalam pembelajaran juga kan ya penting ya. Kalau tanpa aplikasi seperti itu ya kita juga seiring berjalannya ini ya waktu juga teknologi semakin berkembang. Kalau kita juga tidak mengikuti tren pasti akan ketinggalannya nggak sih? Iya banget. Makanya kita ya harus bisa memposisikan diri itu sih. Tahu tempat, Nah, tahu waktu, benar. tahu Ya, diri. karena semua kan bergantung apa yang sesuai dengan ya diri kita. Tapi saya lihat banyak anak-anak ini ya lebih kerana ini sih insecure gitu loh. Kebanyakan gara-gara terlalu banyak ya terlalu membandingkan gitu loh. Aku kok begini ya. Ya kan sekarang dengan kondisi mungkin beberapa teman-temannya yang lagi beli apa misalnya. Iya. No, aku kok nggak bisa kayak gitu kan setiap lihat status gitu ya. No, aku juga pengen. Nah, itu kan juga dampaknya sebenarnya nggak baik ya buat kalian sebagai seorang pelajar ya nggak sih? Iya sih Bu. Bagaimana seorang Alauddin di sini misalnya di posisi anak tersebut apa yang dilakukan coba? Kalau kamu sebagai seorang pelajar nih, ya. Dilaporkan di blog. Waduh, itu gak sebelah itu. Karena kan yang kita langsung kenanya mental loh. Gimana dong? Ya itu aja dimaklumi sama keadaan kita sendiri. Jadi kita berusaha belajar lebih giat biar besok kelak kita bisa memberi apa yang kita inginkan. Pengennya seperti itu, tapi gak semua orang loh bisa punya pemikiran seperti Londin. Karena semua kan kembali ke kita sendiri. Kalau kita udah lihat, aduh aku nggak bisa begini ya loh. Jadinya down lagi, bener kan udah ada batasan gitu loh. Pengennya saya sebagai guru, tolonglah Rek, semua itu ada porsinya masing-masing. Iya, jangan tiap hari waktunya kerjain PR, scroll lagi, setiap detik, setiap menit tuh nggak pernah lepas dari gadget, ya nggak sih sama ini? Iya. Nah, Apalagi nanti harus nulis gitu ya. Ini udah nulis banyak. Jadi bentar, tahunya udah mudah. nah benar. Jadi saya malah pengennya tuh gini, kan memang ketika kita berselancar itu kan pentingnya etika tadi loh ya. Harus kita kan negara Indonesia kan terkenal nih sebagai ramah, sopan. Tapi mengapa netizennya Indonesia lebih kerana dikenal seperti itu ya. Di sini kan kita sebagai pelajar terutama itu harus bisa memilah mana yang baik dan mana yang tidak baik. Tapi kan kembali ke masing-masing individunya seperti itu. Oleh karena itu Bu J pribadi itu juga punya etika bagaimana kita
bermedia sosial yang baik. Satu itu pentingnya manajemen waktu sih itu. Dan ketika ngeposting sesuatu tuh benar-benar harus dipikirkan dulu, benar nggak sih sumbernya seperti ini. Ya misalnya saya mau sharing tentang kegiatan pembelajaran, ya itu kan sesuai dengan buku acuan saya. Kan nggak mungkin langsung asal share tapi benar-benar nggak ada sumbernya, atau ini kan ya itu yang juga tidak menghargai hak cipta orang lain seperti itu. Nah, yang kedua ya memang jangan sampai memposting hal-hal yang sifatnya pribadi. Iya, Udin pernah nih kayaknya yang pribadi nih ya. Enggak sampai diposting ya, pribadi enggak ya. Oh, Anggus, alhamdulillah. Ya pernah sama sekali. Jadi tahu lah batasan ya. Ya. Nah, itu. Jadi ada yang harus diposting, ada yang harus untuk dirinya sendiri, ada yang mana nggak boleh, ada. Iya, jadi itu ya mungkin etika yang bisa saya sampaikan. Intinya ketika memposting apapun itu dipikirkan dulu, berpikir kritis dulu. Kira-kira apa yang sebelum saya posting sudah benar atau belum ya? Sudah dikaji atau belum ya? Ada datanya nggak sumbernya? Contoh kalau kamu misalnya ambil quotes orang, ya di media sosial ya, oke. Kemudian kamu nggak ngasih hashtag apapun, nah itu namanya benar nggak sih menurut kamu? Enggak sih, kayak copyright. Nah, nama plagiator kan? Apakah itu namanya kamu menghargai hak cipta orang? Nah, sebaiknya kasih hashtag dari mana kamu dapat. Edit dikit lah. Jadi itu harus menghargai karya orang lain juga. Intinya sih lebih karena ya ini tadi, lebih ke sebelum memposting apapun itu benar-benar harus berpikir dulu apa yang kalian yang kalian posting ini benar-benar sesuai nggak, biar tidak sampai ada ujaran kebencian. Terus juga kalau misalnya kita nih moto aib temen, Nah, terus di post di suatu sosmed gitu, gimana sih Bu? itu kan sebenarnya ala Bu dibuat lucu-lucuan aja, ya nggak sih awalnya. Tapi kan nanti dampaknya itu loh, dampaknya ke depannya juga pasti jejak medsos itu juga pengaruh nggak sih? Iya, iya nggak sih ya. Jadi kalau misalnya nanti di kemudian hari, loh ini ada, oh dia ini seperti ini, nah pasti kan juga membekas di orang ketika melihat. Tapi hati-hati, karena itu ada sebagian orang-orang yang menganggap itu nanti bisa kelak menjadi kenangan tersendiri. iya, tapi ya harus benar-benar tahu lah batasan. Jangan sampai yang benar-benar memalukan aibnya. Nah, Kalau emang benar untuk kenangan mungkin bisa di private atau dikhususkan mungkin ya untuk orang-orang tertentu. Iya, benar. Ya, setuju sih saya. Ya, intinya sebagai pelajar ini, kamu ya sebagai pelajar itu apa yang bisa kamu lakukan untuk agar tetap menjaga etika dalam bermedia sosial versinya Udin. Tadi kalau versinya Buji kan udah coba kalau versinya Udin gimana? kalau versi saya menjaga etika ya nggak usah komentar, nggak usah apa, cuma lihat ya udah gitu, lihat aja, nggak usah di share, nggak usah di komentar. Kalau mau suka ya di like, kalau nggak suka ya Oh, tipe orang yang cuek ya dan nggak mau terlalu panjang juga. Basically ya, tambah urusan panjang terlibat juga. ya tidak semua anak seperti kamu ya. Justru tuh malah ingin tahu, kemudian pengennya komentar. Padahal nanti komentar yang negatif itu justru jadi bumerang sih. Kalau misalnya nggak terima ya. Kan banyak sekali kasus-kasus yang di selebriti itu sampai dilaporkan karena sudah mencemarkan nama baik ya. Biasanya seperti itu. Makanya itu loh pentingnya hati-hati dalam berselancar. Terus juga selain manajemen waktu itu gimana sih Bu caranya menghindari apa itu hal negatif ini? Ya sekali lagi saya pribadi karena saya juga pernah muda di zaman saya, lebih ke pergaulan sih. Pergaulan itu sangat penting ya, sangat menentukan ya kualitas diri kita. Kita awalnya itu ya wes ya oke, intinya oke saya baik ya, tapi kalau misalkan pergaulan di sekitar kita menuntut ke arah negatif bisa juga terjerumus loh. Oleh karena itu tetap ini sih harus sesuai dengan diri kita sendiri. Sekarang kan juga banyak anak tuh Bu, apa itu main sosmed, main game juga. Jadi nanti diajak main keluar jadi males, main game aja enak Seperti itu deh kayak. Banyak banget Bu yang diajak keluar, susah banget itu Bu. Padahal kan lebih enak di luar tuh ya. Situ juga.
lebih realistis. Bener. Kayak itu tadi ya, saranku sih lebih ke ranah ya kembali ke diri sendiri sih. Yang atau Waktunya apa ya dilakukan sesuai dengan jadwalnya. Jangan sampai mengorbankan jadwal itu untuk ya melakukan yang ya buang-buang waktu intinya ya. Dan sekarang loh kamu duduk gitu atau mungkin ketika diskusi kelompok saya juga pernah ya, kalau misalnya anak-anak zaman sekarang itu lebih ke ranah ya udah coba sih kalian sehari aja nggak usah pakai HP, itu nggak bisa kayak gatel atau gimana tangannya itu kayak sampai ketinggalan info, semenit aja ketinggalan info, semenit loh ini ya. Kayaknya udah ya memang ya seperti ini, teknologi kita sudah luar biasa ya di Indonesia ini ya. Oleh karena itu saya juga sekali lagi berpesan kepada anak didik saya, khususnya ya anak-anak di SMA Negeri 20 Surabaya ini untuk lebih memanage waktu dengan baik, dan satu, selalu berpikir kritis sebelum posting apapun. Itu harus dipikirkan apakah nanti ada dampaknya. Pokoknya intinya tuh selalu memberikan pengetahuan, wawasan untuk orang lain itu lebih bagus loh daripada memberikan hal-hal yang negatif ke orang lain. Tuh guys, dengerin ya guys ya. Jadi saya berharap anak-anak itu bisa menjadi anak-anak yang selalu menginspirasi ya, lebih tepatnya seperti itu. Jadi buat semangat bagi orang lain gitu ya. Nah, tadi kan kita udah ngomongin dampak negatif nih ya. Sekarang dampak positifnya dong pastinya. Jadi contohnya itu gimana sih Bu, dampak positif? Oke, kalau dari positif sih banyak. Ini ya, kalau dari versi saya itu yang pertama memudahkan ya. Tadi saya bilang memudahkan kita juga memberikan berkomunikasi, kemudian ada promosi juga. Kita dapat teman banyak, mau dari luar negeri. Ya mungkin di sini anak-anak yang pengen mengasah kemampuan berbahasa, ya mau Indonesia, mau Inggris, mau Thailand atau mau Jepang, itu kan juga dari media sosial loh, ya. Nah, itu tujuannya apa dulu nih? Kalau tujuannya untuk belajar bahasa, bagus ya. Nah, takutnya Bu J itu benar ada beberapa kasus yang notabene ketemu orang di Facebook, nanti jadinya ke dampak negatif deh. Ketemu habis itu, nah dibohongin atau apa, nah itu hati-hatinya harus waspada. Kalau misalnya jual beli barang itu, kalau jual beli barang mending itu ketemuan langsung. Kembali ke tujuan kita sih sebenarnya. Sebenarnya positif ya, emang intinya lebih ke ranah positif sih itu. Kemudian yang kedua, saya lebih ini sih, ya tadi ya untuk ajang promosi, karena kebetulan memang di sekolah kita mungkin mempromosikan ekskul kan melalui player gitu ya, kegiatan apa juga. Nah, status kegiatan apa tuh selalu di up to date. Itu juga penting, memudahkan juga kan dalam mengetahui apa yang dilakukan anak-anak sekarang. Nah, seperti itu. Itu utama sih anak-anak zaman sekarang lebih ke banyak ini ya, kewirausahaan ya. Jadi sebanyak yang promosi, ini jualan ini juga memudahkan ya dalam semuanya. Intinya semuanya dengan teknologi itu, semua yang kita lakukan tuh jadi lebih mudah gitu loh. Itu sih. Ya tapi ya harus kembali lagi bergantung siapa ya. Nah, melakukan itu. Ada nggak sih Bu dampak dari etika bersosmed gitu Bu, tapi berdampak kepada pekerjaannya ataupun dunia real life? Ini kalau kalau etika ya memang kalian juga sudah tahu ya, kalau misalnya kita etikanya kurang atau mungkin salah memberikan informasi pun nanti kan pasti ada rekaman dulu jejak digital tadi loh. Iya, kamu nyari pekerjaan pun juga pasti sulit gak sih? Karena pasti nanti, di tahun ini ada, padahal dia ngomongnya apa gitu kan. Ternyata pernah loh dia ngomong seperti ini gak sesuai. Itu kan juga dasarnya udah. Iya enggak sih, itu juga dampaknya juga di Pekerjaan. Iya bisa. Makanya itu, tadi kan sekarang sudah bahas masalah itu tadi loh. Karena emang jejak digital ini sangat, krusial ya. Jadi benar-benar harus hati-hati. Oleh karena itu Bu J selalu bilang, sebelum posting apapun, selalu berpikir dulu. Jangan sampai nanti apa yang sudah diposting itu menjadi bumerang buat kita.
di kemudian hari. Seperti itu sih kalau dari saya. Makanya oleh karena itu kembali ke kita pribadi masing-masing. Jangan asal posting tanpa ada sumbernya, posting. Nah, biar aku di-like banyak orang deh, aku buat TikTok biar aku di-like. Tuh bayangkan seperti itu kan. Kalau aku udah di-like, kamu pernah ketahuin enggak sih? Wah, Besar kepala. benar. Yang kasus terbaru itu masalah yang berujung sama nari-nari itu kalau nggak salah nari. Habis itu yang orang banyak terus ke arah judi online itu loh yang diposting di TikTok itu yang terbaru. Yang itu ya Bu, yang live itu. Nah, itu kan juga awalnya tujuannya untuk nyari tambahan. Ternyata ketika ditelisik lebih jauh, loh, kok ke arah. Nah, itu kan juga bermasalah. Nah, jadi benar-benar harus tetap menjaga etika bermedia sosial yang baik. Itu juga banyak loh Bu. Jadi followersnya itu dan banyak dikit itu misalnya cuma 300 sih, 300.000. Jadi dia bawa belanja saya selebritas, ini semua asisten. Akhirnya ya tidak dapat apa-apa pun. Nah, itu kan juga iya yang harus karena malunya akan dilihat sampai nanti. Ya apalagi ada yang terekam itu. Nah, walaupun nanti sekilas seminggu selesai, nanti kan di-up lagi tuh ceritanya pasti. Terus. Nah, jadi benar-benar bahaya sih kalau jejak digital itu. Ya, itu tadi yang lebih karena ya pesan saya sekali lagi sih lebih ke anak-anak zaman sekarang ya, khususnya di SMA 20 benar-benar harus menjaga etika bermedia sosial yang baik. Iya. Baik Bu, terima kasih ya Bu atas kerjasamanya. Mungkin kita Boji bukan terlihat ini ya, mungkin sok apa, karena kita sama-sama sharing, itu kan versi saya. Karena di subjektif, mungkin menurut saya seperti ini, tapi belum tentu menurut orang lain sama. Jadi hari ini kita sharing ya, Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Dadah guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.